Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat pagi anak-anak Ustadz semua. Pada pagi ini kita akan belajar pelajaran IPA ya. Kita melanjutkan pelajaran IPA mengenai klasifikasi dari makhluk hidup. Klasifikasi juga bisa disebut sebagai ilmu taksonomi. Takso artinya kelompok dan nomos artinya ilmu. Jadi ilmu untuk mengelompokkan suatu tanaman atau suatu makhluk hidup, suatu hewan. Fungsinya adalah untuk mempermudah objek penelitian. Nah, contoh ada dua binatang nih. Nah, tahu kan? Yang satu adalah kucing, yang satu simpanse, jenis kera. Nah, kucing nama latinnya adalah Felis domesticus. Sedangkan kera nama latinnya adalah Pan paniscus. Jadi masing-masing diberi nama latin. Sehingga masing-masing bisa kita kenali, mau siapapun yang akan mengenali, baik dari orang Indonesia atau orang luar negeri, tetap akan menggunakan nama yang sama. Nah, ini adalah tujuan kita melakukan pengelompokan atau takson atau kelompok. Nah, contohnya ada, kalau untuk hewan itu disebut kingdom. Kalau tumbuhan namanya division ya, kingdom atau kerajaan. Nah, antara kucing dan simpanse ternyata adalah sama ya kerajaannya, yaitu kerajaan animalia atau hewan. Filumnya sama juga ternyata, kedua-duanya adalah chordata atau bertulang belakang. Nah, ada namanya vertebrata. Nah, vertebrata sama chordata ini untuk sementara kita samakan aja ya. Meskipun sebenarnya vertebrata itu adalah subfilum. Tapi untuk sementara kita samakan, kedua-duanya adalah chordata atau bertulang belakang. Kemudian kelasnya, ternyata kucing dan simpanse sama juga, hewan mamalia atau menyusui. Nah, ternyata di sini bedanya adik-adik, yaitu anak-anak Ustadz semua, ordonya beda ya. Kucing adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Sementara simpanse termasuk primata atau bangsa monyet. Familinya, keluarganya juga beda, Felidae atau kucing-kucingan. Sementara simpanse termasuk Hominidae ya. Hominidae ini sudah adalah sejenis kera yang bisa berjalan ya. Genusnya apa? Felis atau kucing, dan Pan atau sejenis simpanse. Spesiesnya juga beda, Domesticus, sedangkan simpanse paniscus. Nah, ini adalah dua takson atau dua kelompok. Bagaimana kalau binatang itu sangat dekat ya kekerabatannya? Bagaimana contohnya? Agak dekat ya, lebih dekat tadi. Contohnya adalah kucing dan anjing. Kalau ini sesama karnivora. Kalau tadi antara karnivora dan primata. Sekarang kucing dan
bukan anjing ya, ternyata serigala, Canis lupus. Kucing tadi apa? Felis domesticus. Kalau serigala Canis lupus. Kingdomnya apa? Nah, kingdomnya adalah Animalia ya, kedua-duanya sama ternyata, masih filum juga Chordata bertulang belakang, kelasnya Mammalia juga ya, sama ya. Ordo masih sama, karnivora. Di sini beda ya, familinya kucing Felidae, anjing serigala adalah Canidae atau sejenis anjing. Genusnya juga beda, tentu saja Felis dan Canis. Spesiesnya Domesticus, sementara untuk serigala lupus. Kalau anjing apa? Ternyata anjing itu beda ya, Canis domesticus. Apa bedanya dengan serigala? Serigala ini ternyata adalah, dengan mengetahui ini kita tahu ternyata serigala dan anjing itu memiliki genus yang sama. Artinya adalah punya kekerabatan yang dekat ya. Jadi anjing adalah masih berkerabat dengan serigala. Serigala ini adalah nenek moyang dari anjing. Nah, apa ada yang lebih spesifik dari itu? Ya, ada ya. Kalau di hewan tuh namanya ras. Ada kalau kucing misalnya Anggora, ada kucing kampung, ya kan. Kalau manusia ada ras ya, ada Mongolia, ada ras Eropa dan sebagainya. Kalau tumbuhan namanya varietas. Nah, contohnya ada mangga ya, ada aromanis, ada mangga golek, mangga mana lagi, dan ini adalah contoh-contoh ya, pembagian lebih spesifik lagi di bawah spesies ya. Mangga itu contohnya adalah Mangifera indica ya. Mangga atau Mangifera indica itu India. Jadi nggak perlu dihafal ya anak-anak, tapi cukup kita pahami ya nama ilmiah ini. Kenapa ya kita menggunakan fungsi nama ilmiah ini apa? Ya, untuk keseragaman. Nah, contohnya kucing ya. Kucing tadi kalau di Indonesia namanya kucing. Kalau di Inggris cat, Jerman Katze, Jepang Nezo ya kan. Nah, ini akan menyulitkan kalau tiap orang menyebut namanya beda-beda nih. Nah, untuk menyatukan itu semua kita menggunakan nama Latin ya, Felis domesticus ya. Semua udah tahu kalau Felis domesticus itu kucing rumah ya. Jadi kita nanti nggak bingung lagi ya dengan adanya nama yang sama ini kan. Semua orang kan menggunakan nama sama. Nah, siapa yang pertama kali menemukan nama Latin ini? Nah, seorang ilmuwan Swedia, nama aslinya Carl van Lien. Nah, ini orangnya. Atau Carolus Linnaeus ya. Dia coba pakai nama Latin juga ya. Aslinya adalah Carl van Lien, tapi dia menggunakan nama Latin untuk dirinya sendiri, Carolus Linnaeus. Syarat menggunakan nama Latin nih, pertama dia harus spesifik ya. Kemudian binomial nomenklatur, artinya selalu dua nama ya kan. Tata nama ganda, misalnya cantik seperti kucing tadi ya. Aduh, masih ingat nggak kucing tadi apa namanya ya? Kucing tadi adalah Felis domesticus ya kan. Ada genus yang di depannya dan spesies yang belakangnya. Felis adalah genusnya, domesticus adalah spesiesnya. Selalu terdiri atas kata pertama hurufnya kapital ya, huruf besar. Kata kedua hurufnya kecil. Dicetaknya miring ya, kalau di komputer dicetak miring. Kalau anak-anak sendiri, karena kalau kita miring nggak bisa ya, kalau kita tulis kita pakai garis bawah. Nah, ini menggunakan bahasa Latin ya, karena bahasa Latin ini dulu pernah mendunia ya nak, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi. Jadi namanya tetap nih, tidak berubah-ubah, makanya kita menggunakan nama Latin ya kan. Nah, contoh tadi kucing tadi Felis domesticus, dia nggak berubah-ubah lagi ya. Nah,
Baik, kita sekarang sudah tahu ya, tadi ada pengelompokan atau klasifikasi. Nah, yang paling sederhana ya dari makhluk hidup yang klasifikasi pertama adalah disebut Kingdom Monera. Nah, cuman ada dua nih Kingdom Monera nih. Anggotanya cuman ada dua. Pertama adalah bakteri ya. Yang kedua Cyanobacter atau alga hijau biru. Nah, ciri-ciri Kingdom Monera. Nah, ini adalah makhluk yang sederhana sekali ya. Dia disebut prokariot. Ya. Tidak memiliki membran inti. Artinya dia ya, prokariot ini adalah langsung ya, ribosomnya ini ada sel membran ya, dia langsung nukleotnya langsung ada di dalam, langsung ada di dalam sel itu sendiri. Nah, nukleusnya itu adalah prokariot. Kalau anak-anak bandingkan dengan eukariot. Eukariot ini nanti adalah kita pembahasan selanjutnya ya. Eukariot ini ada yang melapisi dari nukleusnya. Tapi kalau di prokariot yang sebelah kanan gambarnya langsung tidak ada yang melapisi dari nukleotnya, langsung ada di luar ya kan. Ini adalah ya namanya juga makhluk yang paling sederhana dia ya, jadi belum punya nukleusnya, belum ada pelindungnya ya. Kemudian dia caranya adalah bagaimana berkembang biaknya. Ada yang membelah diri ya, membelah diri, ada juga yang berkonjugasi alias bergabung ya antara dua buah atau dua makhluk ini. Dia bisa saling tukeran, mikronukleusnya saling tukeran nih di gambarnya nih, anak-anak Ustadz bisa lihat nih, mereka saling tukeran nih ya kan. Nah, mereka akan membentuk makhluk yang baru. Nah, ini adalah atau cara berkembang biak mereka. Nah, contoh-contoh bakteri. Nah, yang bakteri yang baik ada yang namanya Rhizobium sp. Ini berada di kacang-kacangan ya, membantu untuk menghasilkan nitrogen yang untuk menyuburkan tanaman nih ya. Bagus sekali ini Rhizobium sp. Kemudian ada namanya Lactobacillus sp. Ini apa nih sp ini Ustaz? SP ini adalah spesies. Kalau kita lupa namanya ya, kita cuma ingat jenisnya doang, Lactobacillus ya, berarti SP ini kita nggak tahu spesifik apa. Nanti tergantung ya. Ada di misalnya Lactobacillus ini kalau contohnya di minuman seperti Yakult ada nih. Nah, ini bagus nih, probiotik di perut manusia. Tapi juga ada yang tidak baik ya, yang disebut dengan patogen ya. Ini kan patogen adalah bakteri patogen, ini bakteri yang tidak bagus ya, yang bisa mengganggu manusia. Ini ada bakteri patogen nih, contohnya ada yang bisa menyebabkan sakit TBC. Nah, namanya Mycobacterium tuberculosis. Ada yang bisa menyebabkan sakit tetanus, Clostridium tetani, dan sakit tipus ya kan. Nah, ini adalah Salmonella typhosa nih, banyak menyerang anak-anak nih, anak-anak Ustadz nih yang suka bermain nggak pakai sendal nih, bisa kena tetanus. Nah, ini contohnya kakinya kena paku. Hati-hati ya Ustadz, nanti kalau udah ke Darussalam lagi, hati-hati, itu bisa kena Clostridium tetani atau menyebabkan tetanus. Hati-hati ya. Oke, itu adalah kingdom pertama ya, yang paling sederhana tadi ya. Nah, yang kedua adalah protista. Artinya yang pertama, dia organisme pertama, yang ini sudah cukup lengkap dia. Dia eukariot, jadi memiliki membran inti, bersel satu atau banyak, dan membelah biner dan konjugasi ya kan. Di sini ada 3 ya yang mirip hewan ya. Protista ini ada yang mirip hewan, disebut protozoa. Proto ini tua, zoa hewan, jadi hewan tua.
Kenapa disebut mirip hewan? Karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Ini protozoa nih. Nah, protozoa ini dibagi menjadi 4. Ada yang memiliki bulu getar atau silia, ada yang memiliki bulu cambuk atau flagel, ada yang memiliki kaki semu atau akar semu, pseudopia atau rhizopoda, atau tidak memiliki alat gerak. Nah, contohnya yang bulu getar nih disebut Paramecium sp ya. Kalau bulu cambuk nih Euglena. Kemudian amoeba nih kaki semu ya. Kalau yang tidak memiliki alat gerak nih biasanya protozoa, dia parasit, dia masuk ke dalam darah nih sukanya nih ya. Ini adalah protozoa, ini bahaya ini ya protozoa nih. Nah, yang contohnya nih gambarnya adik-adik nih atau anak-anak Ustadz nih, Paramecium ini ya, yang memiliki cilia, amoeba yang tadi punya kaki ya, terus Euglena ya kan. Di sini ada juga yang mirip tumbuhan ya, yang mirip tumbuhan yang merupakan kelompok protista fotosintetik, contohnya algae ya kan. Kemudian juga memiliki klorofil, mirip tumbuhan ya. Nah, Ustaz, ini alga hijau, ada alga emas, alga coklat ya, alga merah ya, ini contoh-contohnya ya. Nah, Ustaz, ya contoh-contoh yang mirip tumbuhan. Nanti nah Ustaz baca ya di materi yang diberikan ya. Kemudian ada yang mirip jamur ya. Ada juga yang mirip jamur ternyata ya. Apa ini jamur nih? Yaitu jamur ini adalah sifatnya adalah dia tidak bisa mencerna makanan sendiri ya dia. Itulah jamur ya. Jadi itu adalah ya 2 contoh tadi ya, kingdom ya. Untuk pekan ini Ustaz bahas mengenai 2 contoh kingdom yang single cell atau multisel yang sangat kecil, tidak bisa kelihatan ya dari mata kepala. Dia harus dilihatnya dengan menggunakan mikroskop, yaitu adalah single cell. Nah, ada juga ya anak-anak Ustaz yang lagi rame nih, virus ini. Apa itu virus ya? Sebenarnya virus merupakan benda yang digolongkan bukan benda hidup ternyata. Tidak bisa berkembang biak ya di medium yang mati. Kemudian dia dapat dikristalkan. Ya, ini sangat unik. Jadi virus itu kalau bisa dikeringkan terus kemudian jadi kristal, setelah dibasahi jadi hidup lagi dia. Unik ya. Anak-anak Ustaz ya, ini sangat berbahaya memang virus ini. Dia bisa misalnya kristal selama ratusan tahun, puluhan tahun, bisa hidup lagi. Nah, ini makanya kita harus hati-hati menjaga kesehatan lagi musim corona nih. Virus ini adalah sebenarnya bukan makhluk hidup ya, tapi dia juga unik, tidak punya organel, tidak punya sitoplasma ya kan, tapi dia memiliki DNA dan RNA dan memiliki kepala serta kaki. Apa nih? DNA ini adalah informasi genetika ya anak-anak. Ini yang DNA ini seperti ini, ada dua ya, double strings ya, seperti ini adalah sugar phosphate ya, semacam ini ada informasi genetik ya anak-anak. Atau yang menggunakan single helix ya ini. Ini adalah contoh dari DNA RNA, punya kepala dan kaki, bisa berkembang biak tapi dia menumpang sel induknya, yaitu adalah virus. Nah, ini contoh virus nih, ada yang bakteriophage ya, seperti pesawat luar angkasa ya, ada kepala, ada kakinya ya. Ada yang ini coronavirus nih. Nah, ini virus HIV seperti ini ya. Jadi ini virus nih, dia bukan makhluk hidup tetapi dia memiliki informasi genetis ya, sehingga dia bisa berkembang biak ya dengan cara menumpang sel induknya. Ada daur litik, ada daur lisogenik. Apa itu cara berkembang biaknya? Pertama, dia kalau daur litik, yaitu dia masuk ke dalam sel induknya ya kan, seperti gambar sebelah kiri nih. Dia masuk dalam sel induknya, kemudian dia menyuruh sel induknya untuk membentuk mirip dia ya. Kemudian dia berpecah menjadi banyak nih ya. Atau daur lisogenik, yaitu dia masuk dalam sel induknya,
ikut membelah bersama sel induknya, baru dia balik lagi ke daurlitik. Jadi memang dari satu sel menjadi jutaan, ribuan, miliaran ini, seperti corona ini ya, menyerang seluruh makhluk atau umat manusia nih. Nah, itulah adalah virus yang sangat berbahaya. Ustadz juga nasihatkan pada anak-anak semua untuk tetap menjaga diri, jangan main-main di luar sampai virus ini bisa dikendalikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya bisa mengangkat musibah ini. Semoga kita bisa sekolah lagi di Ma'had Darussalam ya. Ustadz juga bisa mengajar secara normal lagi, kita bisa bertemu lagi ya anak-anak. Mohon doa juga kepada para ustadz, kepada keluarga semua, pada bangsa Indonesia, pada umat muslim, semoga segera diangkatlah masalah virus ini ya. Jadi virus ini memang makhluk yang sangat-sangat unik ya, dia bisa bermutasi, berubah-ubah, dan bisa masuk ke dalam sel dengan ukuran yang jauh lebih kecil dibanding sel. Mungkin itu aja yang Ustadz ingin sampaikan. Ada pertanyaan yang harus antum jawab, dan juga ini antum bisa lihat materi ini dikirimkan oleh Ustadz Reksi ya. Nah, jangan lupa menjawab soalnya juga. Nah, bisa juga nanti antum melihat, kalau misalnya ada yang nggak tahu jawabannya, coba-coba cari di internet ya. Ini aja yang Ustadz ingin sampaikan untuk hari ini. Kita bertemu lagi pekan depan untuk pembahasan IPA yang lain ya. Terima kasih. Nah, akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.